Kenapa? Kamu takut untuk dimasukkan ke dalam bambu ini? Kenapa kamu mengganggu dia? Astagfirullahaladzim. Bukan kamu yang mengganggu. Bukan keinginan kamu. Lalu keinginan siapa? Perjanjian. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga. Ya, Pak. Nanti siapkan yang tadi saya bilang ya. Ya. Tapi jangan dikeluarin, ditaruh di samping kamu aja. Supaya malam hari ini berjalan dengan lancar, gitu aja mau. Ya. Karena ini dekat dengan sungai besar, teman-teman, yang katanya itu penunggunya ular sanca yang sepohon kelapa, Mas. Dan katanya Mas Hartanto, teman kita itu, katanya ada yang tenggelam di situ ya, Mas ya. Katanya. Oh iya, baik. Iya, makanya tadi saya kasih kayak kopi gitu ya, Mas ya. Iya. Itu untuk jamuan lah ini, seperti teman-teman. Mas Angga, kenapa saya mencium bau busuk seperti bangkai tikus ya? Sampai saya kesedak, Mas. Saking baunya ini. Astagfirullahaladzim. Teman-teman, malam hari ini saya bersama Mbak Lia. Ini tetangganya Mas Angga ya, Mas ya. Tapi nggak tetangga banget. Berapa, Mas, jaraknya? Jaraknya ya sekitar 200 meter. 200 meter. Kenapa Mas Angga baru cerita ini kepada saya? Iya, soalnya cerita itu gimana itu. Saya juga baru tahu, Mas. Ada yang kayak gini. Bertahun-tahun. Tapi ya namanya hal goib ya, Mas ya. Iya. Bisa aja ketempelan dari lahir. Bisa aja apa ya, Mas ya. Dari rumah itu sendiri, Mas. Itu bangunannya bangunan bagaimana, dulunya bikinnya bagaimana. Biasanya kan ada rumah yang dibangun di atas tanah gusuran makam ya, Mas ya. Baik, di depan saya sudah ada Mbak Lia, ada bambu kuning di depan saya yang sudah kemakan usia ya teman-teman ya, karena ini barang ya bisa disebut pusaka gitu ya, Mas ya. Maksudnya barang yang dulu dijaga ini. Baik Mbak Lia, dari tubuh Mbak Lia, badan tidak ada yang kurang satu apapun. Mbak Lia sehat dan pandangan pun tidak kosong, teman-teman. Tapi kenapa Mbak Lia bisa diteror sama makhluk goib yang katanya dia berwujud seperti manusia tapi berbadan hitam? Itu benar Mbak Lia pernah melihatnya? Iya Mbak, enggak. Pernah melihatnya itu, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan Mbak, cuma kelihatan matanya merah Mbak. Mungkin atau dia tidak bermuka, Mas Angga. Tapi ada matanya, Mas. Iya ya. Gimana nih? Tapi bener Mbak Lia pernah lihat. Mbak. Dan Mbak Lia, maaf sekali, pernah melakukan hal apa gitu selama ini sehingga Mbak Lia pernah lagi diteror sama makhluk gaib gitu? Nggak pernah ngelakuin apa-apa? Nggak pernah Mbak. Itu ingat saya dari kecil Mbak. Mbak Lia diteror dari kecil, Mas Angga. Kenapa Mas Angga nggak bilang? Saya juga nggak paham kalau itu, Mbak. Bener Mbak Lia dari kecil? Iya Mbak. Contohnya apa? Ketika saya main, itu Mbak, gak ada yang nemenin Mbak. Astagfirullahaladzim. Mbak Lia sempat tanya nggak sama orang tua gitu? Ya apalah, rasan-rasan apa gitu? Gak pernah Mbak. Jadi orang tua gak ada apa-apa. Bilangnya sih, itu mungkin halusinasi aja. Halusinasi ya? Iya.
mereka nggak percaya Mbak. Itu jawabannya. Iya. Tapi maaf Mbak Lia, kalau yang saya rawang ya Mas ya, yang saya rasakan ini ada hubungannya dengan orang tua Mbak Lia. Makanya saya tadi tanya, Mbak Lia pernah tanya nggak sih sama orang tua tentang apa yang Mbak Lia itu alami gitu, yang terjadi di hidupnya Mbak Lia. Sekarang saya mau tanya, Mbak Lia diteror hantu tersebut, makhluk tersebut itu sudah berapa lama? 15 tahun Mbak. Berarti itu umur Mbak Lia 15 tahun sekarang. Berarti diganggunya sejak lahir dong, ibarat kata ya. Dari bayi, dari lahirnya teman-teman udah 15 tahun. Hamilnya 9 bulan. Astagfirullahaladzim. Dan ini pengakuan dari Mas Angga ya, yang menjadi tetangganya Mbak Lia. Jadi yang menjadi tetangganya Mbak Lia itu mbahnya, mbak yang jadi tetangganya Mas Angga itu mbahnya Mbak Lia teman-teman. Jadi Mbak Lia punya mbah, itu mbahnya itu tetanggaan sama Mas Angga gitu teman-teman. Tapi Mbak Lia ini hidupnya di desa sebelah gitu. Jadi Mas Angga ini dapat infonya dari mbahnya Lia, dan mbahnya Lia pun mengucapkan apa yang sebenarnya terjadi. Dan Lianya ini sering main ke tempat mbahnya gitu teman-teman. Dan mbahnya bilang memang gangguan itu sejak bayi, sejak dia itu lahir. Katanya ya teman-teman ya, ketika waktu Lia itu bayi, Lia itu kecil, dari lahir gitu ya teman-teman ya, itu sudah banyak gangguan di rumah itu teman-teman. Kayak misalnya Lia nangis waktu bayi gitu ya, ada yang geram di sudut kamar, terus tiba-tiba nanti Lia ini ketawa, hai bayi gitu teman-teman, nanti tiba-tiba nangis lagi gitu, nangis ketawa, terus di sebelah, misalnya di sudut sebelah kanan itu Lia waktu bayi itu sering ngeliatin sudut sebelah kanan terus gitu teman-teman, gak mengalihkan pandangan gitu, seperti yang di sudut sebelah kanan tuh seperti ada yang dia lihat gitu. Bayi kan nggak bisa dibohongin Mas Angga, seperti itu pengakuan si mbahnya Mbak Lia teman-teman. Kan Mbak Lia nggak bisa ngasih tahu, soalnya dia kan pas bayi ya, mungkin ngasih taunya ketika umur-umur yang dia itu masih bisa ingat gitu, kayak misalnya 5 tahun 6 tahun pun 5 tahun 4 tahun pun, waktu kita masih umur 4 tahun kita nggak bisa ingat apa-apa Mas, kalau menurut saya ya. Itu kalau saya, ya nggak tahu kalau orang lain. Baik Mbak Lia, ini ada bambu kuning yang saya bawa ini untuk mengusir semua hal-hal buruk yang ada di tubuhnya Mbak Lia. Tapi jika nanti sosok yang Mbak Lia lihat di rumah itu, yang Mbak Lia bilang memakai pakaian hitam-hitam semua, bermata merah, itu saya keluarkan. Mbak Lia sanggup melihatnya? Takut Mbak. Enggak apa-apa. Kalau misalnya Mbak Lia takut, itu hal wajar. Dan di sini pun Mbak Lia nggak sendiri, ada saya dan Mas Angga. Jadi Mbak Lia nggak usah takut daripada Mbak Lia diteror setiap hari. Saya mau bertanya sekali lagi, teror apa yang Mbak Lia sering dapatin setiap harinya? Banyak Mbak. Apa itu? Waktu mandi itu pasti ada yang ngintip Mbak. Dari apa itu? Sela-sela yang bolong? Iya. Tetangga itu yang itu. Betul. Untuk apa Mbak? Terus Kalau lagi tidur itu Mbak, kalau pakai selimut tuh kita ditarik Mbak. kalau saya bilang di sini, Mbak Lia malu nggak ya? Apakah benar Mbak Lia? Maaf sekali ya. Mbak Lia diteror belasan tahun sama makhluk tersebut. Apakah benar Mbak Lia setiap malam diajak berhubungan dengan makhluk tersebut? Kok Mbak bisa tahu? Kan saya dapat cerita dari mbahnya kamu yang bilang, dan kamu kan hanya berani cerita ke mbahnya doang kan, gak berani cerita ke orang tua. Nah itu mbahnya Mbak Lia itu cerita ke Mas Angga seperti itu benar? Iya Mbak. Jadi itu bagaimana sih
cara dia itu, maksudnya cara berhubungnya itu gimana? Maksudnya kayak Mbak Lia sadar atau Mbak Lia lagi tidur tiba-tiba udah ada di atasnya? Ya, waktu saya tidur, Mbak. Iya, tiba-tiba udah di atas saya, Mbak. Oh, jadi tiba-tiba makhluk itu sudah di atas Mbak Lia. Iya. Berarti dalam posisi Mbak Lia ini berarti nggak sadar ya Mas Angga ya? Soalnya kan dia tertidur, terus mungkin kebangun karena berat atau bagaimana, kan energinya berbeda teman-teman ya. Terus Mbak Lia kebangun itu udah di atas Mbak Lia. Iya, Mbak. Itu setiap malam. Setiap malam, Mbak. Dan Mbak gimana? Ini waktu saya beranjak dewasa, Mbak. Iya, saya paham. Jadi tidak sedang isil ya. Iya. Dan Mbak Lia apakah nyaman dengan gangguan tersebut? Ya, enggak, Mbak. Saya minta tolong. Ya, saya akan tolongin, tapi Mbak Lia harus siap karena saya mau ruqyah sedikit Mbak Lia untuk menghilangkan aura-auranya ya Mas ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kasih selonjor? Mas Angga? Nanti kalau ada gangguan yang dahsyat, tolong azan ya. Kalau ada. Kalau enggak usah, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini mulai dari kaki ya teman-teman ya. Badannya sehat Mas. Bukan yang kayak orang linglung atau bukan, enggak. Ini sehat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarri ma Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Tiga kali ya teman-teman ya disemurinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Wallahu alimul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di jidatnya tengah-tengah nih bekas belekan rambutnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Rasulullah. Allah Akbar. Maaf. Allah Akbar. Maaf. Maaf ya Mbak Lia ya. Allah Akbar. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Lia duduk aja di situ. Wahai sosok berjubah hitam yang mengganggu kehidupan Lia Saraswati. Siapakah dirimu sebenarnya? Keluarlah. Manusia bukan sahabat atau temanmu. Kita sudah berbeda alam. Untuk apa? Astagfirullahaladzim. Ada yang menarik bambu ini teman-teman. Allahu Akbar. Mas Angga. Waspada Mas Angga. Kurang ajar. Ternyata sosok berjubah hitam itu yang menariknya. Ini salah satu cara untuk menggagalkan kita di sini Mas Angga. Tidak bisa. Kan pegang erat bambu ini. Saya punya satu lagi.
yang tidak saya keluarkan, yaitu pring petuk. Kalau saya keluarkan, mampus kamu. Coba keluar dan tunjukkan siapa dirimu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali ya, nggak usah panik, tenang. Ini tadi saya udah ruqyah sedikit teman-teman, jadi Mbak Lianya agak lemes gitu ya, karena energi yang nempel-nempel di tubuhnya saya buang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kabut itu masih nggak mau keluar. Dia bukan miliknya, maka keluarlah. Dari api kembali ke api, dari angin kembali ke angin, dari tanah kembali ke tanah. Ya ahli kubur, ya ahli roh. Masa enggak ring petuknya pegang? Rewel ini sulit untuk diwujudkan. Allah. Ada yang mau menarik ring ini, Mas? Oh. Ya. Jangan rebut. Allah. Astagfirullahaladzim, Mbak Lia. Di belakang Mbak Lia. Gak apa-apa. Apakah ini yang Mbak Lia lihat? Astagfirullahaladzim. Saya ambil sehelai rambut saya, teman-teman. Saya akan masukkan ke dalam bambu ini. Kenapa? Kamu menyuruh saya untuk membuang bambu ini. Tidak bisa. Saya sudah siap melawan kamu. Kenapa? Kamu takut untuk dimasukkan ke dalam bambu ini? Kenapa kamu mengganggu dia? Astagfirullahaladzim. Bukan kamu yang mengganggu. Bukan keinginan kamu. Lalu keinginan siapa? Perjanjian. Astagfirullahaladzim. Mbak Lia, perjanjian apa yang kamu lakukan? Tidak bikin apa-apa, Ma. Sumpah. Demi Allah. Perjanjian apa maksud kamu? Orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi dulu orang tua Mbak Lia ini sulit untuk mendapatkan keturunan. Lalu gila bapak dan ibunya perempuan ini ke suatu tempat. Dan desa itu disebut Desa Mayang. Di situ ada yang bernama siapa? Siapa? Mbah Randu. Karena rumahnya di bawah pohon randu, maka mbah itu dipanggil Mbah Randu. Lalu Mbah Randu itulah yang memberikan
ibunya Lia ini keturunan yang membantu gitu. Dengan berbagai macam ritual. Tapi ketika anaknya sudah lahir nanti, ada perjanjian. Jika ingin meminta keturunan kepadaku, saya akan bantu. Itu ucap Mbah Randu. Tapi jika nanti anaknya sudah keluar, jangan kaget, jangan heran jika ingon-ingonku mengganggu anak keturunanmu. Ingon-ingon Mbah Randu itu maksudnya kamu. Karena dibalik ilmu, dibalik apa yang dilakukan Mbah Randu, itu tidak luput dari bantuan kamu. Makanya kamu yang akan mengganggunya. Untuk apa kamu mengganggunya? Karena setiap pasangan yang meminta keturunan kepada Mbah Randu, meminta pertolongan untuk mendapatkan keturunan, dan nanti kalau misalnya udah punya keturunan anaknya perempuan, lahir anak perempuan, itu pasti bakal kamu teror. Bukan hanya kamu saja, ingon-ingonnya itu banyak. Beda dengan laki-laki. Terus, apakah kamu setiap malam mengajak Mbak Lia berhubungan? Ketika Mbak Lia terbangun, kamu sudah ada di atasnya. Iya. Karena semua itu berkat perjanjian. Jadi, ketika nanti anaknya lahir, nggak usah kaget, nggak usah panik, nggak usah cemas. Jika nanti anaknya sampai dewasa, sampai kapanpun mendapatkan teror, mendapatkan gangguan, mau diapain aja, itu orang tuanya harus siap. Oh, makanya itu Mbak Lia. Ketika Mbak Lia tanya ke orang tuanya, ke orang tua Mbak Lia, orang tua Mbak Lia itu selalu mengalihkan pembicaraan. Selalu menutup-nutupi. Ternyata dia ada perjanjian dengan Mbah Randu tersebut. Dan setiap apa yang dilakukan oleh Mbah Randu, entah ilmu apa yang dia punya, terus apa ritual apa yang dia lakukan sehingga Mbah Randu bisa membantu banyak orang untuk mendapatkan keturunan, itu tidak luput dari bantuan dia. Makanya dia mengganggu kamu seperti itu. Jadi orang tua kamu itu harus siap nggak siap kalau kamu tuh dapat gangguan dari dia, entah mau diapain aja, entah kamu mau diajak alam goib, entah kamu menjadikan istrinya, itu orang tua kamu intinya sudah siap. Karena demi mendapatkan keturunan dari bantuannya Mbah Randu, yaitu harus terima resiko seperti ini. Tapi saya tidak akan biarkan semua itu terjadi. Saya akan bantu Mbak Lia untuk tidak mendapatkan teror lagi dari kamu. Saya akan masukkan kamu ke dalam bambu ini. Kalau misal kamu tidak mau masuk ke dalam bambu ini, kamu akan saya bawa ke suatu tempat dan kamu akan saya kurung di sana ratusan tahun. Saya tidak peduli itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sulit sekali teman-teman. Hebat juga kamu. Tapi manusia lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Saya harus bisa mengurung kamu. Masuk kamu ke dalam bambu itu. Masuk kamu ke dalam bambu itu. Tuh, hebat juga ini. Allah Rasulullah tidak Muhammad. Saya mau kalah dengan bangsa seperti kamu. Allah. Astagfirullahaladzim. Sudah masuk ke dalam pring ini. Sudah saya siapkan. Tenang Mbak Lia. Dia tidak akan bisa keluar lagi. Tapi Mbah Randu itu sudah meninggal sekitar 2,5 tahun yang lalu teman-teman. Jadi
intinya ya, Mbak Lia, Mbah Randu kan sudah meninggal 2 tahun yang lalu, ibarat kata ya, 2,5 lah yang lalu, hampir 3 tahun. Yang jelas untuk memutuskan kamu dengan sosok tersebut supaya tidak diganggu, itu kamu harus mendatangi Mbah Randu. Tapi karena Mbah Randu sudah meninggal, kamu cari makamnya. Baik, saya akan bantu kamu, saya akan telusuri di mana rumah Mbah Randu, di mana desanya, dan di mana makam Mbah Randu tersebut, teman-teman. Untuk ya saya intinya berinteraksi lah dengan sosok Mbah Randu supaya ya memang sih jinnya sudah saya masukkan kan, tapi kan takutnya gitu teman-teman masih ada hubungannya gitu sampai kapanpun, karena perjanjian itu kan dibuat oleh orang tuanya dan si Mbah Randunya gitu. Jadi lewat perantara jin inilah yang akan mengganggu Mbak Lia. Tapi saya minta orang tua Mbak Lia harus ikut. Baik, saya akan yang akan bicara. Tapi nanti saya akan kasih tahu video ini supaya tidak timbul konflik gitu ya. Ini biar saya ibunya si Mbak Lia dan jangan ngelak lah lebih tepatnya teman-teman. Baik teman-teman, karena ini sudah malam, nggak mungkin kita ke rumah Mbak Lia untuk menanyakan ke orang tuanya jam segini. Mungkin kita akan lanjutkan besok pagi ya teman-teman ya. Dan saya nggak akan menginap di rumah Mbak Lia saya akan antarkan pulang. Dan saya akan kembali ke rumah masing-masing. Dan hari besoknya baru kita melanjutkan misi ini teman-teman yang belum terpecahkan. Mbak Lia masih aman. Ini karena agak sedikit gerimis, Mbak Lia start dulu sini ya. Saya memberikan makan dan snack aja ya Mbak Lia ya. Karena kalau makan kita harus nyeduh mie dulu ya Mas ya. Betul. Nah, kita ada snack, ini kita kasih minum, Mbak Lia istirahat. Teman-teman, mungkin saya akan tutup dulu malam hari ini. Misinya akan saya lanjutkan besok pagi. Kalau nggak siang lah, karena pagi kan kita capek ya teman-teman ya, jauh juga. Saya dari Mas Angga jauh maksudnya. Jadi mungkin siangan untuk mencari makamnya pun lebih leluasa ya Mas ya. Betul. Saya akan simpan bambu ini teman-teman. Jadi bambu ini tuh khusus untuk yaitu untuk belis-belis yang bandel-bandel gitu Mas, yang saya akan masukkan ke sini. Saya akan tutup dulu teman-teman malam hari ini. Walaupun misinya belum selesai, yang jelas Mbak Lia sudah tidak diganggu oleh sosok berjubah tersebut teman-teman. Yang katanya Mbak Lia belasan tahun diganggu dan setiap malam minta berhubungan gitu teman-teman. Baik, saya akan tutup dulu, kan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga ambil korek Mas. Ya. Karena saya akan membakar tadi rokok-rokoknya Ya. yang tidak duduk sajen, saya akan bakar.